Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi lihat-lihat lokasi kandang baru yang nantinya akan jadi Nusa Sentosa 2. Ini kebetulan saya ditemanin Pak Ustadz Fatur ini sebagai tim kami, partner kita ya di Nusa Sentosa Farm. Kebetulan Pak Ustadz Fatur ini di bagian tim penjualan gitu. Ya gitu Pak Ustadz ya? Ya alhamdulillah. Gitu. Jadi kita di sini ya alhamdulillah bisa berkumpul di sini dan kita mendiskusikan untuk program-program nanti ke depannya. Mumpung ini kita kandang lagi kita bangun, biar kita langsung membangun konsep, biar nanti bisa kita bersinergi lah gitu. Gitu. Gimana Mas? Ya, tentunya dengan konsep yang awal kita landasi ini, kita sebagai peternak tidak hanya sekedar mencari keuntungan, karena kita akan bertanggung jawab karena ini hewan untuk kurban, kecuali hewan untuk konsumsi harian, konsumsi. Jadi kalau untuk hewan kurban ini benar-benar kita selektif untuk mencari hewannya. Kalau seandainya sekarang kita sebagai peternak pengadaan hewan tentunya harus benar-benar selektif untuk mencari hewannya, terutama kesehatan hewannya, keutuhan fisiknya, dan juga umur. Ini yang paling utama, ini umurnya. Ketika kita memberikan pelayanan dengan terbaik, mungkin banyak sekali masyarakat yang mereka ini yang penting punya uang, mau korban, datang ke kita, tiba-tiba kita seumpama nggak selektif nih dengan hewannya. Kita ada hewan walaupun baru 1 tahun hewan kurbannya, tapi udah gede. Kalau kita nggak diilmui, bisa aja itu dijual. Betul. Maka di sini namanya untuk kurban itu kita kan dengan Allah tanggung jawabnya. Maka kita di sini harus bisa memberikan yang terbaik pelayanan, terutama umurnya harus cukup. Gitu. Ya seperti kalau konsumen itu punya uang beli ada sapinya, dia bayar. Betul. Ya kita yang harus bisa mengarahkan, Bu atau Pak, ini sapi belum cukup umur, kalau mau yang ini, walaupun lebih kecil tapi umurnya udah cukup. Gitu kan. Seumpama kalau hewan korban itu limosin itu kan udah gede nih, gede. Tapi belum tentu cukup umur. Kalau kayak pegon, nah itu walaupun badannya lebih kecil tapi insya Allah lebih tua, gitu kan. Jadi insya Allah bisa memberikan yang terbaik. Kita mudah-mudahan di sini nih di Nusa Sentosa Farm bisa memberikan pelayanan terbaik, baik itu memilihkan hewan yang sehat, yang kompak, cukup umur, dan tentunya tidak ada satupun yang kurang. Jadi kita mencari keuntungan dunia dan akhirat, Mas, gitu. Biar enak kita. Gitu. Nah itu untuk kalau mama si sapi sendiri kan apa kita cuma berpatok di usia? Apa ada penilaian lain yang untuk menentukan bahwa dia ini sudah cukup umur ataupun sudah bisa dikatakan untuk siap untuk dikurban? Ya. Kalau mama kita bilang ngomong masalah usia itu kan si sapi sendiri kan nggak punya akte lahir gitu kan. Nah itu gimana Mas? Rekodnya ya. Tentunya ketika kita belanja nih, pertama yang kita belanja itu kan dari petani. Iya betul. Nah petani tentunya dia tahu karena dia yang ngerawat, baik itu dia pas belinya dari umur berapa kan dia tahu nih. Betul, belinya dengan siapa, selama dia merawat berapa bulan dia tahu. Makanya kita kalau belanja tanyakan itu. Oh iya betul. Jadi nanti kita juga bisa tanggung jawab nih. Ucapan kita ini benar-benar dipertanggungjawabkan nanti. Betul. Baik dengan konsumen ataupun dengan Allah gitu. Kalau di umumnya itu kan di peternak itu kan lebih ke atau peternak dan yang mungkin pembeli yang sudah sedikit paham itu kan dengan katakan bilang poel atau pupak gitu Pak. Ya, itu gimana Mas? Nah, alangkah lebih baiknya kalau hewan itu sudah poel. Yaitu sudah memenuhi syarat. Apa itu sudah maksudnya salah satu juga selain pengganti ya, pengganti dari kita nggak punya usia akte itu Mas. Betul. Karena kan namanya hewan nggak punya akte. Betul. Nggak punya akte. Karena waktu itu ke Tempari pernah customer kita juga menanyakan masalah akte gitu. Iya. Ini kira-kira
Dia lahir di bulan kapan, nah, sampai ada ABK kita Guyon tuh ya bilang kalau sudah ada akte tuh mending dia masukin ke kakaknya dia gitu loh. Iya. Ya betul sekali Gitu. itu pertanyaan kalau untuk saat ini sangat-sangat ya sensitif. Betul Ustaz. Karena memang mereka yang hati-hati untuk berkurban, karena bukan hanya tok dia kurban, tapi kurbannya pengennya benar-benar yang sudah memenuhi syarat. Oh gitu. Dan sekarang ini juga banyak para DKM ataupun dari instansi yang mereka sekarang kan menggalang kolektif Ya sapi. betul, sapi. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Mereka ini syukur-syukur dari sekarang di jauh-jauh waktu sudah mereka mengabarkan kepada calon-calon kolektif Iya kolektif. ya atau konsumen, Oke. baik itu jamaah ataupun mereka para donatur gitu Ya. kan, mereka sudah bisa mengarahkan Ya, dari ya. sekarang. Seumpama sekarang ada waktu 5 bulan, nah itu lebih aman ketimbang nanti mereka belanja di saat Idul Adha, belum tentu itu dapat hewan yang sudah memenuhi syarat. Angkakah lebih amannya kalau seandainya para DKM itu dari sekarang sudah mempersiapkan. Ya. Kan tentunya DKM itu bisa mengarahkan nih. Para jamaah, kita akan mengadakan hewan kurban di tahun 2023 seumpama. Mereka siapa saja yang mau masuk bisa daftar ke pengurus DKM. Oke. Gitu. Nah gini Pak Ustadz, ini sekarangnya kayaknya berkelanjutan nih kan. Kebetulan ya ini sekarang kita bicara saya sebagai peternak, Pak Ustadz sebagai tim marketing kan harus kita menyatukan visi misi kita nih gitu kan. Visi misi kita supaya untuk kita menjualkan ke para calon tebel kurban biar lebih yakin, biar lebih kita juga bisa menjelaskan gitu kan. Nah gini Pak Ustadz, kan Pak Ustadz tahu sendiri bahwa kita kan punya program tabungan kurban. Nah dan sebenarnya konsep ataupun tabungan kurban ini kan memang kalau kita sebagai penjual ya, ya kita mungkin nomor satu adalah untuk menilai nilai penjualan, kita untuk menaiki nilai penjualan. Tapi di sisi lain tuh sebenarnya konsep ini nih yaitu mungkin seperti itu Pak Ustadz ya. Kita dari jauh-jauh hari kita pengen para panitia atau DKM atau sabu kurban itu sudah bisa memilih sapi dari jauh-jauh hari. Mungkin untuk yang seperti Pak Ustadz tadi bilang, Ya, betul. dari 5 bulan atau bulan. Nah itu untuk kita supaya lebih kadang gini Pak Ustadz, kebanyakan ya ini mungkin pengalaman. Jadi kalau gampangnya menurut saya itu daripada duit tabungan itu di panitia atau apaan, kalau beli dadakan pasti berbeda tuh. Dari yang tadi saya Pak Ustadz bilang dari track recordnya, dari pertumbuhannya, dari harganya dan lain-lain pasti berbeda bila bandingkan dengan jauh-jauh hari. Ya udah jauh-jauh hari. Nah kita kan punya konsep, kita punya pemikiran bahwa kalau seandainya dana itu ataupun daripada itu langsung di ada dana 2 juta, 2,5 juta ataupun berapa dialokasikan langsung ke sapi. Nah itu tiap bulannya mungkin Ya berarti di Nusa Sentosa ini tidak harus langsung cash ya. cash enggak Pak Ustadz. Jadi adanya uang berapa yang penting walaupun 100.000, 500.000 sudah seumpama nunjuk hewannya ini. Betul, gitu. betul. Jadi nanti di saat Idul Adha itu sudah ada teken nama Betul, gitu betul. ya. Jadi mudah sebenarnya ada di Nusa Sentosa. Jadi ini kita gini mudah, Pak, gitu. kan Pak Ustadz bahwa kita mau merubah mindset ya. Jadi sebenarnya tujuannya seperti yang tadi Pak Ustadz tadi jelaskan bahwa sebaiknya tuh hewan yang kita kurbankan tuh kita tahu nih pertumbuhannya dia. Jadi kenapa sih kita buat ada konsep kemitraan, konsep tabungan kurban. Nah itu kita mau mengajak nih bareng-bareng yang pengkurban ini seperti sudah mengikut membesarkan hewan kurbannya dia nanti gitu Pak. Tiap bulan dipantau, mau tiap minggu mau lihat perkembangannya gitu. Nanti itu yang coba kita bangun Pak Ustadz. Dan alhamdulillah ini kan Pak Ustadz tahu sendiri bahwa sudah cukup lumayan, makanya kita segera membuka lahan kandang 2 nih karena di sana sudah overload gitu kan. Itu Ya, alhamdulillah. Ini tentunya ya yang sudah berjalan sekian tahun, 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. Ya, alhamdulillah kita berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga para konsumen ini memberikan amanah ya. Amanah baik itu dari semua panitia kurban yang telah lalu ya, tahun-tahun Betul. yang sudah berjalan, mereka akhirnya nitip kembali. Betul. Tahun berikutnya nitip lagi karena mungkin alhamdulillah mereka puas Mas Ya, dengan betul. pelayanan kita ya. Betul. Ya, Amin, amin, mudah-mudahan
di tahun yang sekarang ini kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Amin gitu. ya. Nah, karena tadi sekarang sudah dari sekarang konsep untuk tabungan kurban pun jadi para calon kurban itu dari sekarang sudah bisa melihat nih Betul, betul. hewan kurbannya dari sekarang mereka Pemilihan nih seperti gitu. milih Ya, gitu kan. Jadi nabung tidak awang-awang kalau Ya, ada betul. orang jauh Seperti gitu, Pak. awang-awang Ya, ya. nanti dapat Seperti Nah, apa? seperti apa Nah, nih betul. kalau di Nusa Sentosa sudah disiapkan dari Betul. sekarang kan nih alhamdulillah lahan yang akan ditempatin sapi-sapi ini Pak insya Allah untuk saat ini tahun ini ya akan bisa menampung sekitar 300 ya. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi para pekurban lebih percaya lagi gitu kan karena insya Allah sapinya langsung sudah disediakan Disediakan, ya. walaupun mereka baru nabung cuma 500.000 Betul, ya. betul, Mas. Tapi mereka sudah bisa memilih, bisa ngetek nih. Betul. Oh ini sapi saya nih. Jadi nanti di saat Idul Adha tinggal lunasi. Betul, Gitu ya Mas ya. Jadi itu dari karena kita maksudnya kita selalu mengevaluasi nih Pak Betul. Ustadz. Mudah-mudahan kita semakin baik, semakin bisa Amin, memberikan hewan-hewan kurban terbaik lah Pak Ustadz. Memang kan apa namanya? Ini salah satu bentuk kita untuk mengevaluasi kita dari tahun kemarin, mungkin dari sistem. Nah ini kan kita lagi membuat program atau apa kan istilahnya sistem lah. Nah insya Allah sih bentar lagi kita akan launching aplikasi yang kita berharap tuh seperti gini Pak. Sebenarnya usaha ini adalah usaha milik kita bersama. Nah, Hewan ini adalah hewan kita bersama. Contoh ada sibul kurban itu dia sudah walaupun dia dengan 1 juta dia sudah merasa memiliki hewan iya. sendiri. Memiliki full ya. Iya, memiliki full. Dia bantu kalau mau syukur-syukur. Ya kita lah alhamdulillah pasti tahu sendiri nih kan. Iya. Setiap weekend itu kan selalu banyak kita yang orang-orang yang berkunjung, Iya. memberikan makan, memberikan ini. Jadi secara nggak langsung dia mengikuti perkembangan sapinya dia itu, gitu kan. Sapi kurban hewannya dia, gitu. Nah itu yang kita lagi membuat program atau sistem aplikasi ini supaya dia lebih gampang. Betul. Kalau dia nggak bisa survei langsung ke kandang, bisa lihat di aplikasi, Dan di HP lah gitu. Kita kan juga ketika nanti hewan itu yang sudah direct sama konsumen ada umpama musibah, kita ganti Garansi Pak. garansi, Ya, garansi ya. Jadi tabungan kurban itu yang kita tekankan adalah harga dan bobot. Jadi kita sini kan Pak Ustadz sini bahwa harga mama sekian, ada tipe A, tipe B, tipe C, dan untuk bobot, nah itu kita garansi. Kalau mama sana kita ngomong 300 kilo, sebenarnya tidak sampai 300 kan kita ganti. Gitu. Apalagi yang kalau mama, ya kita kan nggak tahu Pak Ustadz, namanya kan perjalanan, ini hewan hidup. Iya. Mungkin nanti di sisa sebulan, atau ada insiden, ataupun ya kita ya mudah-mudahan, kita mohon doa semuanya, mudah-mudahan semuanya. tahun depan ini tidak seperti tahun kemarin yang Iya, begitu ada enggak, cobaan lah gitu. Iya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Nah, tapi tetap kita tanggung jawab. Iya. Kita ganti gitu. Yang sesuai apa? Peruntukannya dia gitu Mas. Kemarin juga kita bikin program baru ya. Iya. Jadi ada kesempatan untuk konsumen bisa umroh dari sini ya, Mas? Betul Mas. Oh, subhanallah. Oke, jadi gini Mas. Ini memang nanti kita mau launcingan bareng sama aplikasi, tapi ini kita kasih bocoran dikit Mas. Jadi sebenarnya kita sampai di hari ini kan sebenarnya kita nih sebagai rasa syukur alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Kita nggak tahu nih perkembangan respon dari orang-orang begitu baik, begitu support kita gitu. Mungkin kita kemarin kan diskusi bahwa nanti kalau seandainya bukan seandainya sini kita lagi komunikasi dengan biro travelnya gitu loh. Jadi Iya, kita harus benar-benar ada kerjasamanya biar nanti saya nggak mau ini kita punya program ini cuma wacana. Iya, betul. Hanya untuk pemanis gitu kan. Dan bukan hanya karena kita berpatok dari penjualan. Iya. Tapi ini benar-benar dari anggaran promosi kita gitu kan. Kan kita tiap bulan itu kan ada biaya promosi nih. Biaya iklan, biaya lain-lain. Nah, ini kita anggapnya biaya promosi tahunan. Iya. Itu kita buat reward ke pembeli. Jadi ini bukan undian ya. Bukan ya, betul. Tapi ini hadiah nanti siapa yang beruntung. Betul. Kalau undian itu kadang wah saya naruh sapi di sini nanti diambil berapa persennya untuk Betul, itu. Tapi ini enggak ya? Betul enggak Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadikan ya angkat derajat kita. Amin. Allah SWT, insya Allah, karena salah satunya
kita memberikan fasilitas untuk orang yang berkorban. Tentunya korban itu kan baik itu dengan fisik, tenaga, dan tentunya kalau korban Idul Adha itu korban harta. Betul, betul. Mereka sudah berupaya dari sekarang sudah menitipkan hartanya kepada kita. Kita amanah terus nih. Amin, amin. Dan tentunya tadi ada hadiah yang luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa karena kita menyediakan hadiah umroh ke Baitullah tuh kepada konsumen yang beruntung. Betul. Ya mudah-mudahan nanti terrealisasi. Amin itu. Nah itu berarti kan mudah-mudahan kita mohon doanya. Yang pertama itu kita pembangunan tahap 2, kandang tahap 2. Yang kedua insya Allah sih mungkin akhir bulan atau awal bulan ini kita akan launching aplikasi yaitu Nusaku. Itu orang-orang bisa mengakses tentang kita di aplikasi tersebut. Sekalian yang mudah-mudahan dilancarkan kita supaya mungkin administrasi dan lain-lain itu untuk kita bekerja sama dengan Biro Travel itu bisa terselesaikan. Sekalian kita pengumuman untuk promosi reward untuk para customer kita gitu. Itu Mas. Oke. Mungkin itu ya. Ya seperti itu untuk saat ini gitu. Insyaallah biar semuanya barokah. Amin. Semua konsumen diberikan kesehatan, rezekinya yang diberikan kepada kita bisa amanah ya insyaallah. Amin, amin. Semua berjalan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.